Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, sampai saat ini, aku belum pernah melihat orang yang kembali hidup-hidup setelah memasuki gerbang kematian Laut Cermin, kata orang tua itu. Gerbang kematian, ekspresi Grandmaster Liang Qiu sangat berubah setelah mendengar nama itu. Dia sudah kenal orang tua itu selama bertahun-tahun. Karena itulah, dia telah mempelajari beberapa rahasia yang tidak diketahui siapapun dari orang tua itu. Alasan mengapa Laut Cermin itu berbahaya, itu tidak terbatas hanya pada arus bawah yang menyerang tekad dan jiwa seseorang. Tapi Laut Cermin itu juga memiliki banyak formasi spiritual. Beberapa bentukan formasi memiliki kekuatan isolasi, dan beberapa memiliki kehancuran yang luar biasa. Dan telah dilaporkan, formasi paling berbahaya di antara mereka adalah gerbang formasi yang memancarkan kekuatan hisap yang sangat besar. Orang tua Zhu pernah menyebut gerbang pembentukan formasi itu sebagai gerbang kematian. Alasan untuk itu adalah, karena orang-orang yang jatuh ke gerbang pembentukan formasi itu tidak akan pernah kembali. Mungkinkah Chu Feng dan Chu Xuanzengfa tersedot ke gerbang kematian itu? Tanya Grandmaster Liang Qiu. Ayah dari gadis itu tersedot ke dalamnya. Adapun bocah itu, ia secara sukarela memasukinya. Dan sepertinya, dia berusaha menyelamatkan ayahnya. Dia sebenarnya memiliki loyalitas yang kuat. Tapi sayangnya, dia tidak tahu betapa menakutkannya gerbang kematian itu, kata orang tua Zhu. Karena itulah, Gu Mingyuan memasuki Laut Cermin lagi untuk menyelamatkan mereka. Grandmaster Liang Qiu tiba-tiba menyadari. Tentu saja, aku tidak akan pernah membayangkan kalau Gu Mingyuan menjadi individu yang loyal juga. Sungguh luar biasa anak muda itu, kamu tidak perlu takut apapun, kata pria tua itu dengan senyum tipis. Mengapa kamu tidak menghentikannya ketika kamu tahu apa yang dia ingin lakukan? Grandmaster Liang Qiu memiliki sedikit ekspresi menyalahkan di wajahnya. Apakah pria tua ini tidak mencoba untuk membujuknya lebih awal? Tanya orang tua Zhu. Apa gunanya persuasi? Kamu harus menghentikannya. Mengapa kamu tidak menghentikannya ketika kamu jelas-jelas mampu melakukannya? Grandmaster Liang Qiu bertanya dengan agak marah. Yakinlah, dengan hadirnya gerbang pemukulan itu, dia tidak bisa mendekati gerbang kematian. Sebelumnya ketika aku mencoba untuk mencegahnya, aku hanya mencoba mengujinya untuk melihat apakah dia seberani anak itu. Jika dia benar-benar berani, maka dia pasti mencoba memasuki gerbang kematian untuk menyelamatkan mereka, kata pria tua itu. Gerbang pemukulan yang dibicarakan lelaki tua itu adalah gerbang yang menghasilkan gelombang tanpa henti. Dan apa yang dikatakan lelaki tua itu benar sekali. Tanpa Chu Feng menyegel gerbang pemukulan itu sekali lagi telah aktif. Gerbang itu mampu mendorong Chu Feng ke dasar laut hingga ke gerbang kematian. Demikian juga, gerbang itu mampu mendorong Gu Mingyuan kembali, dan membuatnya tidak mungkin baginya untuk mencapai gerbang kematian. Tidak peduli seberapa besar dia ingin menyelamatkan Chu Feng dan Chu Xuanzengfa, dia tidak dapat melakukan apapun. Yang paling penting adalah, meskipun gerbang pemukulan aktif sepanjang waktu, tapi gerbang kematian telah ditutup. Sial, sial. Melihat bahwa gerbang kematian telah ditutup dan dia tidak dapat mendekatinya, Gu Mingyuan mulai berteriak dengan kesedihan dan kemarahan. Teriakannya bergema keras, bahkan Grandmaster Liang Qiu yang berada di atas Laut Cermin saja, itu dapat mendengarnya dengan jelas. Selain itu, dia tidak punya waktu untuk memikirkan Gu Mingyuan. Dia tahu betul bahwa Chu Lingxi tidak punya banyak waktu. Dengan demikian, ia harus dengan cepat mengasimilasi dipsea itu dengan jiwa Chu Lingxi. Namun setelah mencobanya selama beberapa waktu, ia mulai mengerutkan keningnya. Brother Zhu, ini tampaknya jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Maafkan aku, tetapi aku harus meminta bantuanmu, kata Grandmaster. Grandmaster Liang Qiu telah menempatkan dipsea ke dalam rongga mata Chu Lingxi. Dia menggunakan kemampuannya untuk mencoba memadukan mereka dengannya, namun sayangnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat memadukan mereka. Karena tidak berdaya, dia meminta bantuan orang tua Zhu lagi. Liang Qiu, meskipun kamu sudah menjadi spiritualis dunia jubah suci tanda naga, tapi kamu tidak sampai pada tingkat spiritualis dunia jubah suci tanda naga sama sekali. Melihat adegan itu, orang tua Zhu tertawa mengejek.
Tolong jangan membuat komentar memotong ke arahku untuk saat ini. Kita harus menyelamatkannya dulu. Demi mendapatkan Dipsea ini, kami sudah membayar harga yang sangat besar. Jika gadis ini tidak bisa disembuhkan, orang tua ini tidak akan bisa hidup sesuai dengan pengorbanan Chu Feng dan Chu Xuan Zengfa, kata Grandmaster. Dibandingkan dengan ketenangan dan ketidakpedulian orang tua Zhu, Grandmaster Liang Qiu menjadi sangat cemas sehingga dia berkeringat dingin. Terlebih lagi, dia terlihat malu dan bersalah. Itu karena dialah orang yang telah mengusulkan menemukan Dipsea. Dengan demikian, dia merasa bahwa jika Chu Feng dan Chu Xuan Zengfa benar-benar berakhir menghadapi semacam kecelakaan, dia akan menjadi orang yang menyebabkannya. Bahkan jika tidak ada yang menyalahkannya, hati nuraninya sendiri akan tetap membuatnya merasa sangat bersalah. Apakah mereka hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya denganku. Lupakan saja, aku akan memberimu wajah dan membantu kamu sekali ini saja. Kata orang tua Zhu itu sambil tertawa. Lalu kemudian, dia tiba di depan Chu Lingxi dan meletakkan telapak tangannya di matanya. Ketika telapak tangannya menjauh dari matanya segera tertutup. Meskipun tampaknya tidak ada yang istimewa terjadi pada Chu Lingxi, tapi Grandmaster Liang Qiu memiliki ekspresi terkejut. Dia bisa mengatakan bahwa Chu Lingxi telah menyatu dengan Dipsea itu. Meskipun perpaduan mereka masih belum lengkap, tapi hanya perlu beberapa saat untuk menyelesaikannya. Sesuatu yang menurutnya sangat sulit untuk diselesaikan dengan mudah, ternyata itu bisa dilakukan oleh orang tua Zhu. Orang tua, tepatnya seberapa kuatkah kamu sekarang? Tanya Grandmaster Liang Qiu sambil memandang ke orang tua Zhu dengan ekspresi rumit. Aku takut kekuatanku ini akan melebihi imajinasimu, jawab orang tua Zhu yang sama sekali tidak rendah hati terhadap pujian Grandmaster Liang Qiu. Karena kamu sangat kuat, kenapa tidak kamu pergi menyelamatkan Chu Feng dan Chu Xuan Zengfa? Tanya Grandmaster. Nada bicara Grandmaster Liang Qiu banyak menurun ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dan dia tampak memohon. Dia benar-benar tidak berharap mereka mati. Liang Qiu, itu agak berlebihan. Tidak peduli apa, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kamu ingin aku mengambil risiko seperti itu, hanya karena kamu tidak ingin mereka mati. Jika aku memasuki gerbang kematian itu dan menjadi tidak bisa kembali, lalu bagaimana? Selain itu, gerbang kematian itu sudah ditutup, maka tidak sesederhana itu untuk menyelamatkan mereka, kata orang tua Zhu. Itu bisa dilihat, Grandmaster Liang Qiu memiliki ekspresi penyesalan di wajahnya. Dia merasakan apa yang dikatakan lelaki tua itu sangat masuk akal. Meskipun dia sangat ingin Chu Feng dan Chu Xuan Zengfa diselamatkan, tapi dia seharusnya tidak meminta orang tua Zhu untuk berani mengambil risiko seperti itu. Liang Qiu, kamu sepertinya sangat menyukai bocah itu. Apakah dia muridmu? Tanya orang tua Zhu. Itulah yang aku harapkan. Namun sayangnya, Chu Feng tidak mau menjadi muridku, kata Grandmaster Liang Qiu. Apa, dia benar-benar menolakmu, ahli spiritualis dunia terkuat di seluruh leluhur martial Starfield? Seru orang tua Zhu. Berhentilah dengan mengomentariku, kamu adalah spiritualis dunia terkuat, kata Grandmaster Liang Qiu. Aku bukan dari leluhur martial Starfield, maka aku tidak bisa dihitung. Jadi, kamulah yang terkuat, kata orang tua Zhu. Grandmaster Liang Qiu memiliki perhatian dan kekhawatiran yang mendalam. Dia sedang tidak ingin bertengkar dengan orang tua Zhu, jadi dia hanya memutar matanya ke arahnya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, lelaki tua Zhu tidak mau melepaskannya. Liang Qiu, berhentilah mendesah. Anak itu tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk, dan mengapa begitu peduli dengan kehidupan dan kematiannya? Tanya pria tua Zhu. Brother Zhu, kamu mungkin pernah mengalami hal-hal yang lebih besar. Itulah sebabnya kamu merasa hidup dan mati Chu Feng bukanlah masalah. Namun, bakat anak itu adalah yang terkuat yang pernah disaksikan pria tua ini. Setidaknya, bakatnya adalah yang terkuat di Ancestor Martial Starfield. Aku merasa bahwa selama dia terus dewasa, dia tidak hanya akan bisa bersinar terang di leluhur Martial Starfield, tapi dia bahkan bisa membiarkan bintang bela diri leluhur bersinar di seluruh galaksi cahaya suci. Kamu harus tahu seberapa rendah dan remehnya status leluhur Martial Starfield kami di galaksi cahaya suci. Untuk banyak kesempatan besar dari galaksi cahaya suci, orang-orang dari leluhur Martial Starfield kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi.
Jika kita bertemu orang lain di luar, kita bahkan tidak akan berani mengatakan bahwa kita berasal dari Ancestor Martial Starfield, itu karena kita akan dipandang rendah jika kita mengatakannya. Dan yang paling menyedihkan dari semuanya adalah, banyak orang di leluhur Martial Starfield tidak mengenalinya. Ini terutama berlaku bagi orang-orang dari generasi muda. Hanya karena mereka agak berbakat, mereka percaya diri mereka sangat luar biasa. Namun, mereka tidak tahu bahwa dunia yang lebih luas memiliki orang-orang yang lebih berbakat daripada mereka. Sementara mereka memang naga di antara ikan di leluhur Martial Starfield, dan jika mereka ditempatkan di seluruh galaksi cahaya suci, Grandmaster Liang Qiu berhenti berkata setelah mengucapkan kata-kata itu. Lalu, dia menghela nafas sebelum melanjutkan. Chu Hanxian, Chu Xuanyuan, dan Chu Feng. Mereka bertiga mampu membawa cahaya pada leluhur Martial Starfield kita. Mereka bahkan dapat membuat galaksi cahaya suci memperhatikan, juga dan menghormati orang-orang dari leluhur Martial Starfield kita. Namun sayangnya, baik Chu Hanxian maupun Chu Xuanyuan, keduanya tidak lagi bersama kami. Maka dari itu, Chu Feng adalah harapan terakhir kita. Aku benar-benar berharap bahwa suatu hari seorang anak muda dapat keluar dari leluhur Martial Starfield, dan membuat orang-orang dari galaksi cahaya suci tidak lagi menunjukkan penghinaan ketika menyebut kita di masa depan. Adapun perubahan ini, itu semua karena anak muda itu, kata Grandmaster Liang Qiu. Satu orang mengubah opini semua orang. Kamu benar-benar menaruh harapan besar pada bocah itu. Mendengar harapan Grandmaster Liang Qiu, orang tua Zhu hanya tertawa mengejek. Chu Feng mampu melakukannya, aku sangat percaya bahwa dia mampu. Dia mampu membuat orang-orang dari galaksi cahaya suci, itu untuk memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk leluhur Martial Starfield kita. Ini seperti bagaimana leluhur Martial Starfield memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk klan surgawi Chu sekarang. Namun sayangnya, itu sangat disayangkan, kata Grandmaster. Saat dia mengatakan kata-kata itu, mata Grandmaster Liang Qiu tidak hanya dipenuhi dengan penyesalan, tetapi mereka juga dipenuhi dengan kesedihan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa anjing tua seperti kamu, itu akan memperhatikan dirimu dengan kebaikan yang lebih besar. Sebaiknya aku memberitahumu ini. Meskipun gerbang kematian berbahaya, tapi itu tidak berarti kematian absolut. Jika bocah itu benar-benar luar biasa seperti yang kamu katakan, dia mungkin bisa kembali hidup-hidup, kata orang tua Zhu. Apa, jadi ada kesempatan untuk kembali hidup-hidup? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Grandmaster Liang Qiu berubah. Tepat sekali. Hanya saja, peluangnya sangatlah kecil, kata orang tua Zhu. Dalam hal ini, apakah kamu tahu jika ada orang yang pernah berhasil keluar dari gerbang kematian hidup-hidup? Grandmaster Liang Qiu buru-buru bertanya. Tentu saja ada, orang itu sedang berdiri di depanmu sekarang ini, kata lelaki tua Zhu pada dirinya sendiri. Kamu memasukinya dan kembali hidup-hidup? Tanya Grandmaster Liang Qiu. Jika aku tidak kembali hidup-hidup, bagaimana aku bisa berdiri di sini? Kata orang tua Zhu. Dalam hal itu, jika seseorang ingin kembali dari gerbang kematian, apakah kultivasi seseorang penting? Tanya Grandmaster Liang Qiu. Kultivasi bukanlah masalah, tapi sebaliknya, persepsi dan kemauan seseorang itu sendirilah yang penting, kata orang tua Zhu. Jika itu masalahnya, itu akan benar-benar hebat, kata Grandmaster. Pada saat itu, kekhawatiran Grandmaster Liang Qiu tidak hanya menurun drastis, tetapi dia juga memiliki pandangan harapan di matanya. Old Koger, kenapa wajahmu berubah begitu cepat? Apakah kamu tidak mengkhawatirkannya lagi sekarang? Tanya orang tua Zhu. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada kemungkinan dia akan hidup? Kata Grandmaster Liang Qiu. Memang benar ada kesempatan untuk hidup. Namun, peluang itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami semua orang, kata orang tua Zhu. Kamu saja berhasil keluar dari gerbang kematian hidup-hidup. Ini berarti bahwa Chu Feng pasti akan mampu melakukannya juga, kata Grandmaster Liang Qiu. Apa-apaan ini? Kenapa aku merasa kamu benar-benar memandang rendah aku? Kata orang tua Zhu. Hahaha, tidak, aku tidak memandang rendah dirimu. Tapi sebaliknya, pria tua ini tahu seberapa kuat bocah itu, kata Grandmaster Liang Qiu. Kamu begitu percaya diri padanya? Tanya orang tua Zhu. Meskipun aku tidak percaya diri pada orang lain, tapi aku percaya pada bocah itu, kata Grandmaster Liang Qiu. Baiklah, karena kamu mengatakannya seperti ini, aku akan melanggar peraturanku kali ini.
Selama bocah itu bisa bertahan selama 4 jam di dalam gerbang kematian, maka aku akan membantunya, kata orang tua Zhu. Baiklah, setuju. Grandmaster Liang Qiu segera menyetujuinya. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia pun buru-buru bertanya. Dalam hal ini, bagaimana kamu tahu apakah dia akan hidup atau tidak setelah 4 jam? Tanya Grandmaster. Jangan meremehkan orang tua ini, semua yang ada di Laut Cermin berada dalam genggamanku. Orang tua ini bahkan telah memasuki Mirror Saas Mirror Core, kata orang tua Zhu. Dengan demikian, kamu dapat melihat situasi seperti apa Chu Feng saat ini. Tanya Grandmaster Liang Qiu. Oh, tentu saja, kata orang tua Zhu. Kalau begitu, bagaimana situasi mereka saat ini? Tanya Grandmaster Liang Qiu. Misterius surga tidak harus diungkapkan, kata orang tua Zhu. Kamu bajingan tua, kata Grandmaster Liang Qiu dan tertawa. Setelah percakapan mereka, ia menjadi tidak khawatir lagi tentang Chu Feng. Dia telah belajar dari kata-kata orang tua Zhu, bahwa Chu Feng dan Chu Xuanzengfa masih hidup. Selain itu, meskipun orang tua Zhu tidak bertindak untuk menyelamatkan mereka, tapi masih ada kemungkinan bahwa Chu Feng akan bertahan hidup. Lebih jauh lagi, orang tua Zhu mengatakan bahwa jika Chu Feng bisa bertahan selama 4 jam, maka dia akan bertindak untuk membantu mereka. Grandmaster Liang Qiu sudah merasa, bahwa Chu Feng kemungkinannya mampu bertahan dengan kemungkinan yang sangat tipis. Sedangkan untuk bertahan hanya 4 jam, itu akan menjadi tugas yang sangat mudah. Dengan demikian, ketika Grandmaster Liang Qiu melihat ke Laut Cermin lagi, maka tidak ada lagi kekhawatiran di matanya. Sebagai gantinya, dia memiliki tampilan harapan. Dia berharap bahwa Chu Feng akan dapat mencapai sesuatu, yang membuat orang tua Zhu memiliki rasa hormat yang sama sekali baru padanya. Dia ingin Chu Feng membuktikan dirinya sendiri, dan membuktikan kepada orang tua Zhu bahwa harapannya tingginya ini memang benar. Selain itu, dibandingkan dengan Grandmaster Liang Qiu, ekspresi orang tua Zhu juga agak rumit. Pandangannya bergerak berulang kali. Sepertinya dia benar-benar mampu melihat setiap tindakan Chu Feng. Setelah tersedot ke gerbang kematian, Chu Feng memasuki dunia yang kacau. Dan bahkan, butuh waktu lama baginya untuk keluar dari dunia yang kacau. Setelah keluar dari dunia yang kacau itu, ia pun memasuki laut. Laut itu bergolak hebat dengan arus bawah, dan perasaan itu persis sama dengan Laut Cermin. Mungkinkah aku sudah kembali ke Laut Cermin? Pikir Chu Feng. Pertanyaan ini hadir dalam hati Chu Feng, itu ketika sosok tiba-tiba muncul dalam pandangan Chu Feng. Itu adalah Chu Xuanzengfa. Chu Feng, mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu mengikuti aku di sini? Tanya Chu Xuanzengfa. Meskipun Chu Xuanzengfa tampaknya dalam beberapa kesulitan, tapi dia masih hidup. Lebih dari segalanya, dia terlihat marah dan sedih. Dia marah karena Chu Feng mengikutinya, dan dia juga merasa sedih karena Chu Feng mengikutinya. Senior, jangan mengkritikku lagi karena aku ada di sini, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Lalu kemudian, dia mulai dengan cermat memeriksa sekelilingnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan denganmu. Chu Xuanzengfa mendesah dengan tatapan tak berdaya. Segera setelah itu, dia pun bertanya. Chu Feng, apakah kamu bisa tahu apakah ini Laut Cermin? Tanya Chu Xuanzengfa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.